Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Mazmur 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, Fangarengareku Andri Banui Fodorong Yehova. Leitim babangadegu Yehova. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal doa, banyak orang yang menyaksikan betapa doanya dijawab oleh Tuhan dan bahkan dirasa sesuai dengan yang dimohonkan. Namun, tidak sedikit juga orang yang merasa bahwa doanya belum dan bahkan jangan-jangan malah doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Dalam nats renungan dari Mazmur 6 ayat 10, pemazmur yang bernama Daud menyatakan bahwa doanya telah didengar dan telah diterima oleh Tuhan. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema jawaban doa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats renungan ini merupakan pernyataan akhir atau kesimpulan pemazmur yang bernama Daud atas doa yang dipanjatkannya kepada Tuhan. Di mana sebelum nats renungan ini mengisahkan Daud yang diperhadapkan dengan pergumulan, penyakit, bahaya, ancaman, dan sakit hati. Maka ia menghadapi hal itu dengan doa kepada Tuhan. Aktivitas doa yang Daud panjatkan kepada Tuhan berlangsung dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam waktu yang cukup banyak. Daud mengaku bahwa setiap malam ia menggenangi tempat tidur dan membanjiri ranjangnya dengan air mata selama berdoa kepada Tuhan. Bandingkan Mazmur 6 ayat 7. Lebih lanjut pada nats renungan ini, Daud mengungkapkan keyakinannya akan doa yang telah dipanjatkannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah mendengar permohonannya dan telah menerima doanya. Ungkapan ini merupakan reaksi dan luapan iman Daud yang sangat meyakini bahwa doa yang dia panjatkan kepada Tuhan tidak sia-sia, melainkan pasti dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari pengalaman Daud dalam hal berdoa, maka kita boleh katakan bahwa semua doa pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, semua doa pasti dijawab oleh Tuhan. Namun, jawaban doa dari Tuhan akan berbeda-beda. Dan di sini kita boleh kelompokkan ada 3 bentuk jawaban doa dari Tuhan. Yakni yang pertama, iya, artinya dikabulkan. Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Tuhan dan bahkan seketika itu juga. Sama seperti beberapa orang sakit yang memohon kesembuhan kepada Yesus kala itu. Seketika itu juga mereka disembuhkan oleh Yesus. Bandingkan Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13 dan Matius 9 ayat 20 sampai 22. Yang kedua, tunggu. Artinya dikabulkan tetapi tidak sekarang atau menunggu dulu. Sama seperti doa Abraham dan Sarah untuk memiliki keturunan. Sekitar 25 tahun sejak Tuhan berjanji kepada mereka, baru mereka menerimanya dengan kelahiran Ishak. Saudara, ada kalanya permohonan kita dalam doa masih membutuhkan waktu untuk kita menerima jawabannya. Sama seperti orang tua yang betapa sayang kepada anak-anaknya. Jika anaknya yang berumur 20-an tahun dan yang berumur 12-an tahun bersama-sama meminta kendaraan, misalnya sepeda motor kepada ayah mereka, maka orang tua yang baik itu hanya dapat memberikan saat itu juga kepada anaknya yang telah berumur 20-an tahun. Sedangkan kepada yang masih umur 12-an tahun, dia katakan tunggu dulu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa orang tua yang baik hati itu tidak langsung memberikan kepada anaknya yang 12 tahun, yang juga meminta motor yang sama? Sebab orang tua yang baik itu tahu bahwa kalau dia memberikan saat ini kendaraan itu kepada anaknya itu, maka akan mencelakakan diri anak itu sendiri dan menyebabkan pelanggaran hukum yang berdampak buruk pada anak itu sendiri. Demikian juga Tuhan. Dia betapa tahu waktu yang terbaik, kapan dia mengabulkan setiap permohonan
dan pergumulan kita. Yang ketiga, tidak. Artinya tidak dikabulkan. Tidak dikabulkannya permohonan dalam doa sesungguhnya juga merupakan jawaban doa. Sama seperti permintaan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang meminta kepada Yesus, sekiranya mereka diperkenankan duduk dalam kemuliaannya kelak, di mana seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri. Yesus pun menjawab mereka dengan mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bandingkan Markus pasal 10 ayat 35 sampai 38. Dalam arti, Yesus tidak mengabulkan permintaan mereka tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menjalani hari-hari di dunia ini, seringkali pergumulan, persoalan membuat kita merana, membuat kita lemah, membuat kita takut, dan membuat kita seolah tak berdaya. Bahkan terkadang kita bertanya dalam hati, mengapa Tuhan seolah diam saja? Dan mengapa Tuhan tidak segera bertindak untuk menolong? Ketika pergumulan dan persoalan itu semakin berat, tidak sedikit juga orang percaya yang lari dan mencari jawaban di luar daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam renungan ini, Daud menjadi teladan dan contoh bagi setiap kita. Sehingga setiap hal yang menimpa, jangan pernah putus asa dan jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Tetapi kita harus menghadapi dengan doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus kepada Tuhan. Serta yakin bahwa Tuhan pasti menjawab dengan waktu yang terbaik dan seturut dengan kehendaknya. Ada banyak cara Tuhan menjawab doa kita. Dan seringkali terjadi di luar dari kesadaran dan di luar daripada dugaan kita sebagai manusia. Karena itu, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Ia pasti menjawab. Sebagaimana keyakinan Daud dalam firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Pangarangaruku Andre Banoi Fodoromo Yehova. Leitimba pangadegu Yehova. Mazmur 6 ayat 10. Selamat menerima jawaban doa. Dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Lia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Lia. Salam Yahoo.